Hi, this is your host Surya Lombardo and welcome to BC Palembang Podcast. Ya, hari ini gue lagi sama anak muda yang saat ini sedang menjalani tugasnya di subseksi Cukai pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B, Palembang. So, we have Sarasvati Anna. Ya, Saras, how's life? Gue baik, alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya lo ada di sini, kerja di sini tuh udah berapa lama? Kalau gue sendiri di sini baru sekitar 1,5 tahun sih. Berarti habis lulus langsung ke sini. Iya, habis lulus langsung di sini. Sekarang masih berapa tahun? 1,5. Usia? Sekarang usianya sekitar 20 tahun hampir. 21 tahun. Udah ada pacar? Bisa tuh. Terus, jadi kalau di Cukai ini sendiri berapa? Baru aja atau udah dari? Baru banget juga. Mungkin baru 1 bulanan. Oh, 1 bulan? Iya. Berarti bener-bener baru ya? Iya, baru belajar. Tapi nggak apa-apa, kita bisa share. Jadi langsung aja ya, ini gue pengen menyuarakan beberapa hal yang gue baca gitu dari akun-akunnya Bea Cukai RI. Yang ngarah ke topik kita pagi ini. Apa tuh? Cukai. Jadi menurut beberapa komentar para netizen itu dan itu menurut gue juga masuk akal sih. Kayak gini, jadi kalau kita beli barang itu kan udah dikenain pajak kan, pajak pertambahan nilai terus 10%. Untuk beberapa produk kayak misalkan rokok gitu-gitu, minuman keras gitu kan masih kena cukai lagi. Ini kok negara rese banget sih. Udah dikenain pajak masih diperes lagi cukainya gitu. Apalagi cukai lebih tinggi kan dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Nah, itu menurut lo gimana? Jadi sebenarnya beda ini pengenaannya antara cukai sama pajak pertambahan nilai itu. Kalau cukai sendiri pengenaannya tuh ke barang dengan karakteristik tertentu. Ada 4 nih karakteristiknya. Yang pertama, konsumsinya tuh perlu dikendalikan, kayak rokok, terus alkohol, gitu-gitu kan bahaya tuh. Jadi perlu dikendalikan. Iya. Terus peredarannya perlu diawasi biar nggak kemana-mana dan terlalu banyak jumlahnya di lingkungan beredarnya gitu. Terus pemakaiannya itu menimbulkan dampak negatif ke masyarakat dan juga lingkungan. Kita tahu sendiri dong, asap rokok kalau udah dihirup ke orang lain itu bakal menimbulkan sesak atau beberapa riset bilang kalau pasif itu lebih bahaya daripada aktif gitu. Apalagi juga kalau misalkan orang lagi minum gitu ya, minum keras terus dia gitu kan. Tahu sendiri lah ya. Dia bisa membahayakan kesehatan dia juga. Nanti kalau misalkan dia mabuk gitu, terus kemana-mana ya kan, nyetir segala macam, bahaya banget. Itu nggak boleh sih. Itu nggak boleh. Terus yang terakhir itu pengenaan cukainya itu berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan. Karena tadi berdampak buruk bagi orang lain, nggak cuman yang si pengonsumsi ini. Jadi harus ada keadilan nih. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi si pengonsumsinya itu juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu. Oke. Terus kalau untuk di Indonesia itu sendiri, si cukai ini dikenakan terhadap apa aja? Kalau di Indonesia baru ada 4 yang udah dijalankan sampai sekarang itu 3. Yang pertama, hasil tembakau atau sering kita sebut rokok. Terus juga alkohol, MMA, minuman mengandung etil alkohol dan juga etil alkohol. Etil alkohol ini biasanya dipakai buat pembuatan obat-obatan atau yang lainnya gitu. Oke, jadi sama baru-baru tahun-tahun 2 tahun terakhir kalau nggak salah itu plastik. Liquid vape juga. Kalau plastik udah disetujui ya sebenarnya sama DPR, cuman belum. Karena si corona ini jadi belum benar-benar dilaksanakan dan memang belum ada target pendapatannya gitu. Oke, jadi kalau lo sendiri sebenarnya gimana nih mandang cukai ini personal aja ya? Itu sebenarnya lo setuju nggak sih sama konsep cukai yang ada di suatu negara? Gitu? Kalau gue sendiri sih setuju, karena balik lagi ke pernyataan gue yang sebelumnya, kalau lo merokok berarti lo harus bertanggung jawab setidaknya ke diri lo dan lingkungan. Makanya kenapa ada cukai itu. Jadi setidaknya lo nggak cuma berbuat buruk buat diri sendiri sih, tapi ke lingkungan juga adalah
andil, maksudnya kayak kayak bentuk pertanggungjawaban. Jadi setuju-setuju aja gitu. Oke. Terus kira-kira ada nggak sih negara yang nggak ngenain cukai gitu sama rakyatnya? Sejauh yang gue baca, rata-rata semua negara itu emang mengenakan cukai. Tapi mungkin banyak yang baru di daerah Timur Tengah tuh baru tahun 2019 yang banyak banget dikenakan. Sebelumnya mungkin mereka belum ada kan. Tapi nih ada satu negara yang sejauh yang gue baca nih ya, ada satu negara yang dia tuh nggak mengenakan cukai. Tapi bukan cuma cukai sih, beberapa pajak lainnya kayak yang di negara lain pun dia juga nggak kenain. Itu di negara Bermuda. Oh, Bermuda. Iya. Jadi dia tuh negara kecil gitu kan, negara kecil yang dia pajak penghasilan juga nggak ada. Ternyata dia cukai juga nggak. Iya, karena penghasilan mereka itu lebih ke sektor pariwisata. Oh, sektor pariwisata. Iya, jadi gitu. Ternyata Timur Tengah juga. Iya, Timur Tengah juga. Baru-baru, dan pajak di Timur Tengah itu sangat amat tinggi dibanding di sini gitu. Oke, karena kan kayak yang kita tahu kan negara Timur Tengah itu kan kaya kan dengan migasnya kan, dia bisa dapat dari situ kan. Kalau tadi Bermuda ini dapat dari pariwisata, si Timur Tengah biasa dari migas. Gitu. Itu mungkin baru kali, karena kemarin-kemarin kayaknya. Iya, baru. Ada yang memang udah lama, tapi banyak yang baru di tahun 2019. Di awal tahun dan sampai pertengahan tahun gitu. Oke. Terus untuk di negara lain tuh kalau kita lihat sebenarnya cukai kita tuh gimana sih dibanding negara lain? Sebenarnya di Asia Tenggara dulu jadi. Indonesia itu di antara negara lain tuh paling sedikit objek pengenaan cukainya. Dengan negara lain. Dari 3 tadi ya, kita tuh 3 tuh. Yang lainnya tuh banyak banget. Contohnya aja, kalau di Thailand bukan cuma barang nih, jasa pun dikenakan cukai. Contoh, lo tau nggak apa? Iya, jasa. Lapangan golf di Thailand itu dikenain cukai. Lapangan itu? Iya, terus tempat hiburan juga dikenakan cukai. Tempat hiburan kayak karaoke, ya, diskotik gitu. Terus permainan kartu pun di Thailand juga dikenakan cukai. Oke, jadi kita termasuk negara yang sedikit banget, cuman barang-barang itu aja. Tapi kira-kira kan tadi di negara lain paling dekat ya di Thailand gitu, di kita satu Asia Tenggara. Nah itu kan jasa itu dikenain kan. Kalau di sini memungkinkan nggak untuk cukai di Indonesia ini dikenain juga Pak jasanya? Kalau tadi kan dari 3 yang kita bahas kan barang semua nih kan. Iya. Sejauh ini kalau jasa mungkin belum, karena di sini juga nggak ada jasa-jasa yang mungkin berpotensi buat dikenakan cukai. Tapi mungkin kalau pemerintah mau dengar, air conditioner tuh bisa tuh kayak di Mesir, AC dikenakan cukai. Itu kenapa tuh? Karena freon. Iya. Dia merusak ozon gitu kan. Terus panas banget kan, udah di Mesir panas, mungkin kalau misalnya ditambah ada AC nanti lingkungannya jadi makin panas. Yang di luar maksudnya. Iya. Di dalam ya enak kan. Iya. Mereka yang bisa pakai AC-nya. Di Indonesia kan juga kayaknya udah panas gitu ya, mungkin bisa. Bisa. Menurut kalian gimana? Coba nanti ya. Terus atau kayak di Jepang bahan bakar dikenakan cukai? Bahan bakar, bahkan bahan bakar dikenakan cukai. Iya. Jadi masyarakat itu bayar lebih gitu ya, untuk penerimaan negara. Iya. Sementara kalau di Indonesia itu kita subsidi. Kalau kita ngeliat anggaran, subsidi untuk bahan bakar itu sendiri tuh gede banget. Gue nggak tahu sih berapa persentasenya, tapi kalian bisa cek deh di APBN. Nah tuh, tapi kayaknya kalau misalnya bahan bakar dikenakan cukai banyak yang protes. Iya sih, ini subsidi untuk dihilangin aja tuh kayaknya susah, apalagi untuk dikenain lagi. Gitu. Ya mungkin tadi sih kayak freon tuh bisa. Terus ini nih, gue tuh dulu jujur nih, sebelum gue kuliah itu pita cukai. Kan kalau di sini kan dibayar itu, coba deh dijelasin dulu, gimana sih sebenarnya pembayaran cukai? Jadi pembayaran cukai sendiri itu menurut PMK nomor 68 tahun 2018 ada 3 cara. Dengan cara pembayaran, dengan cara pelekatan pita cukai, atau dengan cara pembayaran lainnya gitu. Kalau pembayaran itu biasanya lebih ke minuman yang tidak dilekati pita cukai. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pita cukai, jadi dulu waktu gue sebelum kuliah, ini jujur, jadi gue sebelum kuliah tuh gue pikir pita cukai itu yang dibayang orang pita gitu kan. Pita kan pasti panjang, merah gitu kan. Nah,
Ternyata Di bayangan itu tuh pita cukai itu nanti bakal ada gambarnya. Gue nih. Jadi kalau pita cukai itu di sini bisa di zoom nggak sih? Jadi tapi di sini udah ada. Jadi nanti deh kita tampilin gambarnya. Pita cukai itu menurut gue dulu tuh yang merah terus biasanya di sini nih. ditarik gitu ya? Iya, ditarik itu kan kayak pita. Ternyata kan Bukan. Iya, bukan. Sininya kan di bagian sini nih. Ternyata lebih jelasnya kita bakal kasih lihat gambarnya. Jadi ini salah satu tanda pelekatan yang sah. Iya, yang sah. Kalau udah dilekatin itu dan benar pita cukainya sesuai berdasarkan ciri-ciri, itu berarti ini benar udah dilunasin cukainya gitu. Jadi untuk rokok-rokok yang nggak ada, itu berarti rokok ilegal gitu. Banyak sebenarnya kasus-kasusnya tentang nggak ada dilekatin pita cukai, atau bahkan ada pita cukainya tapi salah peruntukannya. Misalnya harusnya SKM, sigaret kretek mesin, tapi pita cukainya SKT, sigaret kretek tangan. Padahal si harganya di sininya tuh beda harusnya. Atau enggak, pita cukainya palsu. Jadi mereka ada juga yang bikin pita cukai palsu. Ada dong, banyak malah kasusnya. Cuman sampai sekarang Bea Cukai udah berhasil buat menekan peredaran pita cukai palsu atau nggak ada pita cukainya atau pita cukai salah peruntukannya. Sampai saat ini sekitar udah 3% ditekan. Dan mungkin sampai 0 bahkan saja. Iya, harus ya. Harus. Karena Bea Cukai makin baik. Terus anyway, kalau kalian belum tahu, sebenarnya si pita cukai ini itu tuh dia dibikinnya tuh sama dengan perusahaan yang bikin uang juga, yaitu perusahaan uang Republik Indonesia. Dan itu harus dipesan gitu kan, kita harus sebagai pengusaha gitu kan, pengusaha rokok itu harus pesan ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai di sekitar gitu.